barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياكن أيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات para alim ulama, para ustadz, ustadzah, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Nurul Yakin Muhammadiyah Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kucuran hujan tidak menyurutkan tekad dan niat kita untuk hadir di rumah Allah ini, karena yang akan kita dapat lebih besar dari segala halangan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, doa, harapan dan permintaan kita dikabulkannya. Allah Maha menerima, Maha pengasih dan Maha penyayang. Dan semoga majelis ini adalah majelis yang diridai, yang diberikan kepadanya as-sakinah, ketenangan, kemudian dikelilingi oleh para malaikat
seperti yang dikabarkan, dan mudah-mudahan dibanggakan di hadapan masyarakat atas, yaitu masyarakat malaikat seperti yang dijanjikan. Dan di akhir pertemuan nanti mudah-mudahan semua kita dapat bingkisan yang sangat berharga dan bernilai, yaitu qumu maghfuran lakum. Silahkan meninggalkan majlis dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh itu tak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Sebesar-besar itu nikmat yang diberi. Mudah-mudahan semakin hari semakin besar nikmat yang datang dan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada kesempatan ini kita mencoba memahami dan mempelajari bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan, mendirikan satu rukun yang besar ini, yang dia pesankan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Karena yang menjadi amalan andalan kita nanti di saat kembali adalah salat ini, menjadi barometer, menjadi indikator, menjadi dasar penilaian terhadap amal-amal yang lain. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab terhadap seorang hamba itu adalah salatnya. In qubilat, bila diterima, qubila sa'iru amalih, atau in saluhat salihu sa'iru amalih, atau saluha sa'iru amalih. Bila salih amalan salatnya, ikut salih pula amalan yang lain. Oleh itu para sahabat sangat antusias untuk melihat dan memperhatikan, kemudian meniru dan mendirikan, kemudian mengajarkan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in dan seterusnya, sehingga sampai pula kepada kita. Dan mudah-mudahan kita pun diberikan semangat untuk mengikut yang salatnya pasti paling sempurna, yang salatnya pasti diterima. Mudah-mudahan hal itu bisa kita lakukan dengan senang hati, karena saya percaya dan yakin bahwa sesungguhnya Nabi lah orang yang amalannya paling mudah, yang amalannya paling mudah diikuti. Walhamdulillah. Nah, di antara setelah kita membaca sekian majelis tentang bagaimana menjaga kekhusyuan dalam salat, karena salat itu pasti berat kecuali bagi yang khusyuk, kecuali bagi yang khusyuk dan tunduk dan menikmati itu. Khusyuk itu adalah orang yang yakin bertemu dengan Allah dan kepadanya mesti kembali. Dan kembali kepada Allah artinya ditanya apa yang kita bawa dari amal-amal ibadah ini. Tentu saja yang menjadi andalan utama tadi adalah salat ini. Nah, ketika kita sadar itu sesadar-sadarnya, maka segala hal yang menghilangkan kekhusyuan akan kita jauhkan sejauh-jauhnya. Dan segala yang membawa kekhusyukan akan kita dekatkan sedekat-dekatnya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah senantiasa menundukkan pandangan ke tempat sujud. Karena tanda orang tunduk itu tak berani mengangkat pandangan, apalagi kalau ke atas pula. Maka makruh hukumnya memandang ke atas atau menoleh kiri kanan. Karena menoleh kiri kanan itu menyebabkan hilangnya konsentrasi dan banyak daya tarik dari luar, sehingga banyak pikiran-pikiran.
Kemudian jangan ada yang ditahan, baik hajat masuk maupun hajat keluar. Maka datang dalam hadis Nabi, tidak boleh seorang sholat dalam keadaan menahan, baik menahan lapar ataupun menahan yang nak keluar. Tidak boleh tahan. Bahkan itu termasuk uzur, andainya itu menyebabkan kita tak dapat sholat berjamaah. Artinya ketika kita waktu sholat masuk, tiba-tiba datang hajat nak masuk, artinya sudah terhidang di depan. Kata orang, lebih baik menentang pedang daripada menonton makanan yang terhidang. Nah, jadi oleh sebab itu, laksa itu dulu, makan dulu, asal jangan menjadi kebiasaan setiap hari. Atau pas nak qomat, tiba-tiba datang hajat nak ke belakang, maka berikan itu dulu, selesaikan supaya bertenang. Oleh sebab itu apa yang disebut tadi oleh itu kita bawa sesungguhnya Islam berkemajuan itu, inilah yang sebenarnya yang berkemajuan itu. Nabi lah sesungguhnya yang mengajarkan berkemajuan itu, dan dapat kita buktikan bahwasanya di generasi terbaik sepanjang sejarah umat manusia adalah generasi di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya mereka bisa menjadi ikutan dalam segala bidang, dalam segala bidang kehidupan. Nak belajar tentang ekonomi, bisa belajar pada mereka, yaitu berekonomi, berbisnis, tetapi tidak jauh dari syariat Allah. Ya Pak ya. Jadi sering ke pasar, tapi tidak lalai dari zikrullah. Nak belajar tentang berpolitik, Masya Allah, mereka adalah jagonya. Mereka tahu kelebihan orang yang punya kelebihan. Jangan saya, si fulan lebih utama dari saya. Kalau sekarang pilih saya, si fulan nggak tahu apa-apa. Nah, itu yang masalah. Nah, setiap ada perhelatan politik mesti kita ada yang tersakiti. Nah, kalau dibawa berapa debat-debat kan, kau tak pandai berdebat. Nah. Ini berdebat tu tak boleh penyakit hati, tak boleh pendendam. Ini banyak pula yang berdendam sampai akhir masa jabatan. Allah musta'an. Nak belajar tentang bagaimana dalam dunia pendidikan, Masya Allah, mereka bisa mendidik yang besar sayang pada yang kecil hormat pada yang besar. Yang tadi saya katakan, nak tahu mereka siapa yang berilmu, siapa yang kurang ilmu. Sehingga ada yang minta fatwa, ya saya nak bertanya, dia bilang si fulan lebih alim dari saya, silakan bertanya kepadanya. Datang kepada yang kedua, si fulan lebih alim dari saya, akhirnya kembali ke yang pertama lagi, baru dia berikan fatwa. Kalau sekarang yang coba-coba, sebenarnya saya dah tanya sama Ustaz Dasman, Ustaz Dasman tu apa tahu tu. Pak. Jadi kita zaman beda sekali. Makanya mereka yang berkemajuan. Kalau dulu Abu Jahal berpikir hanya sesuai dengan apa yang dia alami, tapi Abu Bakar memikirkan apa yang orang belum alami. Dalam kasus Isra Mi'raj, masih ingat kan? Masih ingat? Ya, Abu Jahal tak bisa terima karena tidak masuk logika dan fakta dan data yang saya miliki. Abu Bakar tidak, dia lebih maju dari sisi ilmu. Pertama, kalau orang itu selalu benar, lalu bawa berita yang tak masuk akal, Anda menuduh akal Anda, bukan menuduh dia, karena dia orang yang selalu benar. Dan ternyata Abu Bakar benar. Yang bawa Isra Mi'raj itu bukan manusia, tapi malaikat. Malaikat terbuat dari apa? Dari nur. Apa arti nur? Cahaya. Mana yang lebih cepat cahaya daripada onta? Makanya Abu Bakar sudah paham yang baru orang temukan di abad ke-19 Hijri, di abad ke-19 Masehi.
kecepatan paling cepat adalah cahaya. Cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 300. Bapak tambah lagi ya. Ini ada tambahan, ada ilmu. Ini guru fisika kita. 300. Udah. 300 kali 10 pangkat 8 per detik. Guru fisika sedang menghitung. Sedang menghitung. Jadi 300 kali 10 pangkat 8 per detik. 300 juta kilometer per detik. Kalau pakai pemikiran Abu Jahal, tidak berkemajuan kita. Makanya dia hanya pandai menolak. Semua yang tak masuk akal ditolak. Sedangkan Abu Bakar menerima sehingga dia berkemajuan. Di sinilah letak kehebatan mereka, di sini letak kelemahan kita. Kita kalau tak sesuai dengan keadaan kita ditolak, tak sesuai kebiasaan kita ditolak, tak sesuai dengan kultur kita ditolak, tak sesuai kearifan lokal kita ditolak. Sah? Benar apa salah? Ini lain senyumnya senyum penuh arti ini. Ngaku tak mau, ngelak pun tak bisa. Per detik. Catat itu, payang nyebutnya. Yang saya pakai aja lah 300 juta kilometer per detik. Ada 99 ini payah menghitungnya kan. Iya. Terima kasih. Dibulatkan aja. Iya, payah baginya. Nah, ambil dari beliau ya, yang pandai menghafal yang pakai koma-koma pakai dari beliau. Nah, tapi lebih kurang segitu. Jadi kalau pakai pikiran Abu Jahal, lambat kita berpikir. Dan ini yang banyak dipakai oleh umat Islam hari ini. Makanya jangan disalahkan Islam tidak berkemajuan. Karena pikirannya tidak menerima yang datang dari yang maha benar, yang selalu benar, yang jujur, tidak pernah menyimpan apapun. Alasannya apa? Tidak berkesesuaian. Dan itu jugalah alasan dulu Abu Jahal dan kawan-kawan. Tidak sesuai dengan kearifan lokal kita di sini. Seolah-olah kearifan lokal itu lebih arif dari Allah yang maha mengetahui. Itu yang jadi masalah kita. Sahih Pak? Betul? Serius ini. Makanya mereka bisa menciptakan orang-orang yang dalam perang pun masih ada kasih sayang. Kita dalam persahabatan pun masih ada tipu mus. Lihat, bayangkan. Mereka dalam perang masih ada kasih sayang. Kalau kita dalam persahabatan ada menggunting dalam lipatan, menjingkang kawan seiring. Dalam senyum ada dendam. Dalam jabat tangan ada rasa sakit. Nah, inilah mereka sehingga mereka berkemajuan, sehingga mendapat rekomendasi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu anhum. Makanya ketika saya tanya di mahasiswa saya belajar, apa indikasi negara maju? Indikasi negara maju. Boleh saya tanya di sini? Karena beliau menarik perhatian saya tadi, yaitu yang berkemajuan. Apa indikasi sebuah negara itu maju? Ayo. Mahasiswa saya bilang begini, saya tunggu dari orang tua mahasiswanya. Gimana? Ternyata guru saya korban teknologi.
Ini korban teknologi, catat. Kalau begitu, mana yang lebih maju teknologi zaman Nabi atau teknologi zaman sekarang? Zaman Nabi, saya sepaham. Nah, gimana? Setuju kan? Nah, kalau eksploitasi teknologi zaman kita lebih banyak, tapi teknologinya lebih canggih di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai hari ini orang baru meniru burung untuk terbang. Kita ini nggak pernah tengok pada zaman saat itu. Karena terkaitan dengan Dasar ilmunya ada zaman mereka, kita yang tak bisa kelola. Ilmu mereka dunia akhirat, langit bumi. Ilmu kita ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Sedikit saja yang nampak dari kehidupan dunia ini, sedikit, bukan semuanya. Sehingga ketika kita tanya anak-anak kita siapa manusia paling cerdas, jawabannya Albert Einstein. Ini keliru besar. Dia nyisir rambutnya tidak pandai. Albert Einstein. Oh, rambutnya gabang-gabang tuh, gabang-gabang. Jadi kan manusia paling cerdas. Gimana? Salahnya siapa? Kita yang salah. Karena tadi antum bilang kemajuan teknologi. Sekarang saya tanya, Indonesia maju apa enggak? Hah? Enggak setuju dia. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak tahu maju tak majunya kita, lihat apa dasar berdirinya bangsa ini. Baru tahu kita bahwa ini sekolah apa visi misinya maju, tercapai atau tidak. Sekarang saya nak tanya apa dasar negara ini? Nah, enggak apa lagi ya? Dasar negara kita yang di atas yang dibangun pembangunan ini, apa dasar negara kita? Pancasila. Alhamdulillah. Masih hafal? 1. Kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Sah? Sekarang kita bicara konteks umat Islam saja dulu. Bagaimana tauhidnya umat Islam hari ini? Kacau. Dan kapan tauhid itu benar-benar berdiri? Zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Sahih? Sahih? Sekarang berapa banyak kesyirikan di kalangan umat Islam aja, berapa banyak kesyirikan? Gara-gara TBC. Nah itu. Baik, kedua. Cepat aja dulu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira kita sampai belum? Jauh. Zaman Nabi puncak kemanusiaan, puncak adab dan akhlak yang luar biasa. Bukan hanya Nabi, termasuk para sahabatnya. Sampai mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain sekalipun mereka dalam kesulitan. Yang ketiga, persatuan. Bagaimana persatuan kita? Kaum muslimin dan muslimat luar biasa kita. Jadi kalau gitu bukan kemajuan teknologi, tapi dasar apa yang menjadi pijakan kita membangun sebuah negeri, itu baru dikatakan maju. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau mengacu kepada visi misi Islam, visinya balik kampung. Balik kampung kemana? Kemana? Kalau ke akhirat itu semua ke akhirat kita. Ke kampung asli kita. Jangan lupa kampung rupanya ya. Patutlah lalai di perantauan ini. Tidak lupa kampung di mana? Asli kita bumi. Adam dulu di mana? Di surga.
Itu kampung asli kita. Sah? Kan Allah katakan qul nahbitu qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Turunlah kalian, sebagian jadi musuh bagi sebagian yang lain. Bermusuhan kita di sini. Sah? Nah, kemudian bagi kalian di bumi mustaqar, tempat tinggal, wa mata', kesenangan. Selamanya ndak, ilahi, dalam batas tertentu. Ini visi. Kalau visi ini dominan di masyarakat bahwa saya ingin masuk surga, berarti kita berkemajuan. Tapi kalau visi dan hidup kehidupan masyarakat hanya sampai pada masa depan, punya rumah besar, punya istri besar, punya anak-anak sedikit, punya pekerjaan dengan gaji besar, berarti kita belum maju, karena tak sesuai visi kehidupan. Misi kita apa? Misi kehidupan umat manusia. Sama dunia normatif sekali. Realita apa namanya, aplikasinya apa? Oh ternyata itulah hendak maju kita nampaknya nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Jadi misi kita ibadah. Kata simpul yang disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kullu ma yuhibbullah wa yardah. Semua yang dicintai Allah dan diridainya. Apa yang dicintai Allah? Apa yang dicintai Allah? Taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, ikut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibenci Allah? Mengambil jalanlah lain. Ikut pada Allah dan Rasul dicintainya. Mengambil jalan lain tidak diridainya, bahkan dimurkainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin maju, pilihlah. Tetap diada pada visi kehidupan dan jangan lupa menegakkan misi kehidupan ini. Jadi semuanya harus dalam rangka menegakkan ta'abbud lillahi ta'ala. Maka semua pergerakan yang membawa kepada ta'abbud kebesaran Allah harus dijauhi, harus dihalangi. Kenapa? Karena melenceng daripada misi yang telah digariskan. Setiap misi melenceng tak akan melahirkan kemajuan. Walaupun pikiran orang mengatakan itu maju. Orang-orang jahiliyah dulu tersesat karena pikirannya, sesat karena perasaannya, karena tidak berilmu. Berapa banyak kita sekarang lebih kepada pemikiran dan perasaan. Ini rasanya bagus, jadikan bagian agama. Ini menurut pikirannya sesuai, dijadikan bagian dari agama. Sehingga wahyu kadang ditinggalkan dan dibelakangi. Bagaimana kita nak maju? Karena majunya para sahabat dulu pakai cara berpikirnya Abu Bakar. Kalau benar dari Muhammad pasti benar. Kalau kita hari ini banyak pemikiran Abu Jahal. Kalau tak sesuai dengan fakta yang saya alami, tak sesuai dengan bukti empiris yang dilalui, tak sesuai dengan logika dan retorika yang biasa hari ini, jangan coba-coba dikatakan saya tidak akan terima. Tidak benar, dianggap tidak benar. Akhirnya kita bukan maju lagi, mundur dan mundur.
cara berpikir kita. Ini yang terjadi banyak pada yang mendominasi cara berpikir umat Islam hari ini. Yang menjadi dasar agamanya rata-rata adalah pikirannya, mulai dari akidah sampai kepada masalah akhlak dan adab. Asal baik menurut perasaan, walaupun melanggar syariat, disyariatkan. Sah? Misalnya sesajen, atau sedekah laut, ya, karena ini adalah suatu cagar budaya yang harus dilestarikan, tak boleh dihindarkan, maka dilestarikan, ditukar saja bacaannya, akhirnya menjadi syirik syariat. Syirik syariat. Jadi syirik syariat hanya dengan mengganti bacaan-bacaan mantra-mantra jahiliyah dulu dengan ucapan tahlilan atau salawatan. Jadi syirik syariat. Karena pelakunya kiai langsung jadi syariat. Pelakunya pondok langsung jadi syariat. Ini yang membuat agama ini tidak berkemajuan, menjadi penghambat. Seolah-olah agama ini menjadi penghambat kemajuan. Nabi tak pernah menghalangi berkemajuan itu. Nabi selalu menyuruh segala sesuatu yang bermanfaat untuk dikejar dan dilaksanakan. Tapi tidak dengan merubah-rubah apa yang beliau ajarkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang paling penting yang diajarkan Nabi alaihissalam yang merupakan lambang kemajuan umat Islam adalah tegaknya ibadah salat itu. Tegaknya salat itu. Karena salat itulah puncak segala kehebatan umat ini. Puncak kehebatan umat ini. Maka tak ada kedurhakaan yang lebih besar setelah syirik dan kekufuran melebihi besarnya dosa meninggalkan salat. Dan tidak ada dosa yang lebih besar dari merusak segala amal daripada dosa merusak amalan salat. Makanya merubah-rubah dan menambah-nambah amaliyah dalam salat adalah sebesar-besar keburukan yang ditegah oleh Nabi alaihissalam. Makanya para ulama kita dengan penuh semangat mengumpulkan riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi SAW mendirikan salatnya sebagaimana pesan beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Beliau diberikan Allah berbagai kemenangan tetapi tidak pernah meninggalkan salat. Dalam musafir, dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan damai dan sedang bermukim. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, di antara hal-hal yang menyebabkan kekhusyuan dalam salat adalah bersiap untuknya, yaitu menunggu-nunggu datangnya waktu salat. Dan itu tuh tidak kosong. Menunggu-nunggu waktu salat itu tidak kosong. Allah menghargainya dengan harga mahal, dengan harga luar biasa. Allah masukkan kepada 7 golongan manusia yang dapat perlindungan pada hari kiamat sebelum masuk surga atau masuk neraka, masih di padang mahsyar. Di tengah teriknya mentari. Hari ini mentari, guru, berapa jaraknya dari kita? Hitung lagi lah jarak mentari dari kita. Kabar-kabarnya hanya 50 juta kilometer, betul? Jarak mentari dari bumi. Iya. Panasnya hanya 6.000 derajat Celcius. Dengan jarak yang sekian jauh sekali itu, panasnya luar biasa kita rasa. Bayangkan di padang mahsyar yang jaraknya hanya 2 mil. 2 mil, 1 mil 1,68 kilometer. Sekarang 3 kilometer setengah. Gimana panasnya? Tapi siapa yang menunggu-nunggu salat, wa qalbuhum mu'allaqun bil masajid, hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Kalau terikat masjid kan nunggu-nunggu salat tuh, Pak, ya.
maka dapat perlindungan Allah pada hari itu. Di antara 7 golongan, yuzilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la zilla illa zilluh. Salah satunya ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi bukan masalah ringan. Kita dengan amal salat ini maju luar biasa. Ma'asyiral kiram, ingat 100 Masya Allah, lebih jauh dari yang saya jangkau. Memang dasar ilmu kira-kira itu pasti tidak sama. Iya, 105 juta ya, jauhnya luar biasa. Pakai apa orang tinggi kur debat guru? Oh, tidak tahu ya. Pakai ilmu kira-kira. Nah, ala kulli hal, nak 152 juta, nak 100 sekian, yang jelas sangat jauh. Dan itu masuk akal. Sebab Nabi mengatakan dari langit pertama ke langit kedua jaraknya hanya 500 tahun perjalanan. Jadi bagi yang harus dulu membuat bukti fisik, yang harus dulu meneliti baru mau yakin, silakan urus SPPD-nya. Urus SPPD-nya untuk meneliti dari langit pertama ke langit kedua. Itu pun kalau dapat izin masuk, pas masuk. Karena tidak sembarang masuk. Kalau kawannya iblis tak bakal masuk. Tapi terpaksa melobi Jibril lah. Kalau datang Jibril jadi rasul pula kita. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, kalau kita nak berkemajuan juga, ikut cara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau yang mengabarkan itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti benar. Kalau tunggu kita meneliti dulu 500 tahun perjalanan, siapa yang umurnya? Siapa yang umurnya sampai 500 tahun perjalanan itu? Makanya orang yang ingin buktikan juga, bukankah Allah yang memiliki ini semua? Kan bukti fisik itu kan berupa laporan tertulis kan? Berupa laporan kan? Saya buat penelitian, lalu saya catat, lalu saya sampaikan, ini hasil saya pergi. Sahih? Sekarang Allah sudah turunkan bukti tertulisnya. Al-Quran dan hadis. Bukti apa lagi yang tuan-tuan nak cari? Mana yang lebih teliti? Nabi Muhammad SAW dalam agama ini atau para ulama lain yang bernama Muhammad? Saya ulang. Mana yang lebih teliti? Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW dalam agama ini atau para ulama lain yang namanya Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Makanya kita terima apapun yang dikatakannya. Kalau dia katakan ini berita tentang masalah misalnya yang tak diterima oleh akal kita, misalnya azab dan nikmat kubur, sah? Kan disebutkan orang yang saleh bila mati lapang kuburannya sejauh mata memandang. Sahih? Naam. Kemudian bau yang wangi, harum. Kemudian datang kepadanya seorang lah bentuknya anak muda yang ganteng, menyenangkan tampilannya. Ditanya, siapa kamu? Saya amalmu. Taib. Ini berita dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lalu ada yang berpikir, macam mana pula pahala bisa jadi bentuk orang? Sahih? Tuan-tuan buat orang film animasi kok percaya aja? Sah? Orang bikin film animasi antum percaya dengan mudah. Ini Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah berdusta sekalipun. Pembuat film animasi pernah berdusta tak?
Sering malah dusta itulah cara dia dapat. Ini Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan penghasilan duniawi. Dia yang kabarkan kepada kita, antum perlu penelitian lagi. Maka kita bilang silakan urus SPPD ke alam barzah. SPPD ke alam barzah. Nanti kami terima laporan Anda. Bukti fisik. Cuman kalau sudah ke alam barzah, selamat tinggal dunia. Tidak akan cair lagi pahala antum, tak cair lagi honor antum. Jelas? Makanya Nabi itu sudah lebih teliti daripada para peneliti-peneliti kita. Mohon maaf ya, sebagian peneliti kita yang perlu baginya selfie. Sudah sampai ke tempat penelitian, ada bukti fisik, itu aja. Kadang tidak diteliti, nyerah. Hah? Yang penting hadir di situ. Macam mana nak teliti, Pak? Dana yang harusnya untuk penelitian itu perlu 1 miliar menjadi 10 juta. Benar, Pak? Kemudian cair di akhir-akhir tahun anggaran. Penelitian memerlukan 6 bulan, tapi cair baru 2 pekan menjelang tutup buku. Cuma anak penelitian. Mohon maaf. Nah, cara pencairan juga perlu diperbaiki di negeri kita. Yaitu, nah kan itu kan harus buat kwitansi dulu sebelum barang dibeli. Kan macam-macam cara. Alasannya supaya tidak ada ini dan itu penipuan. Ini justru yang lebih berpeluang untuk yang benar itu adalah beli barangnya, buat kwitansinya, kemudian bangun kejujuran dalam bermasyarakat, dalam pendidikan kita. Macam mana nak jujur? Kadang-kadang sebagian sekolah gurunya ikut menunjukkan ujian pada masih ada enggak? Masih ada. Kalau tuan-tuan nak ngaku, saya ngaku. Saya dulu waktu masih di pondok sering, bukan selalu ya, sering pengawas, sudah tolong tulis nomor 3. Buat tulis nomor 3, pindah ke sana tuh. Ini kalau dia begini nampaknya ngaku semua nampaknya. Masih ada apa enggak? Masih ada apa enggak? Masih. Semoga Allah maafkan kita. Iya, saya alhamdulillah bukan nyontek, tapi bikin orang nyontek. Karena disuruh oleh pengawas. Dulu ya, sekarang masih juga. Masalah apa tuh? Jadi pelajaran tidak jujur itu sudah ada di sekolah-sekolah kita. Kenapa? Karena dituntut oleh ini dan itu. Nilai harus begini dan begitu. Harus. Pada kemampuan kita terbatas. Betul kan? Nah, jadi itu masalahnya. Kita diajar untuk tidak jujur. Sehingga itu membuat kecurigaan lebih dominan dari kabar kepercayaan. Atau bawa pula kepada mengimani Al-Quran, mengimani sunnah Nabi SAW. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kayaknya sudah surut juga. Sarapan sudah sampai juga. Kata dia, lebih baik menentang pedang daripada menentang makanan terhidang. Taib. Sebenarnya saya mau Taib. Kalau gitu kita buka aja lah sebutannya. Karena sebenarnya pengulangan dari apa yang sudah ada. Cuman karena satu pancing oleh perkataan kita tadi bahwa harus berkemajuan. Bagaimana cara kita nak maju itu? Kalau penelitian yang sudah teliti, tidak usah diteliti lagi. Percaya dan di atasnya dibangun kemajuan yang lain. Ini dah berdebat tentang ayat Al-Quran dan hadis masalah akidah. Tidak selesai. Di masa sahabat tak ada mereka berdebat dah sami'na wa ta'na. Berdebat masalah sunnah Nabi SAW perlu diterapkan atau tidak. Di zaman sahabat mereka dengar, mereka amalkan. Kita tidak habis berdebat tak jadi diamalkan. Akhirnya macam mana Islam kita nak berkemajuan di zaman ini. Berdebat perlu tidak diterapkan hukum Islam atau tidak. Debat aja, dilaksanakan juga
Juga tidak. Habis berdebat. Kan bubarnya konsensuasi 8 tahun 55 gara-gara debat tuh lah kan. Kan ya. Gara-gara debat tuh bubar dewan kan ya. Konsensuasi karena apa? Tidak ada kata putus. Dilaksanakan syariat Islam untuk umat Islam atau tidak. Habis dengan berdebat. Dan sayangnya perdebatan itu antara umat Islam sendiri. Ya silakan. Tapi jangan yang sulit-sulit. Semalam orang di Bangkinang nanya, saya biasa jawab panjang-panjang. Makanya jangan yang putar-putar. Iya siap. Nanti kalau tidak ada yang tanya, tambah lagi. Jadi yang pertama tadi saya soal itu bagaimana supaya pokoknya yang kemajuan. Yang pertama tadi kriteria sebenarnya wanita kemudian kemanusiaan persatuan yang Udah mulai ragu nampaknya. Kita sama-sama tahu ya zaman kita menjadi kalau Yahudi satu dua dan Nasrani satu dua dan kemudian Islam akan tetap jadi tiga golongan. Ini permasalahannya. Nah, bagaimana menyikapi hal semacam? Contoh misalkan kita masih kita pilih ini kan ya sumbernya kan bermacam-macam. Bagaimana supaya menyatukan hal semacam? Bagaimana kita bersikap dan anggaplah bisa sendiri bagaimana secara bijaksana ya, untuk bagaimana menyatukan macam ini bahasa. Siap. Jazakallah khairan. Imam Malik, Imam Darul Hijrah mengatakan la yusliha akhir hadhil ummah illa ma saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan pernah baik kembali kecuali dengan menerapkan apa yang dengannya baik awal umat ini. Sahih. Awal umat ini Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Tahu enggak tuan-tuan apa sumbernya jahiliyah itu? Biar tahu sumbernya apa, kita harus tahu makna jahiliyah dulu. Apa makna jahiliyah? Nah ternyata salah. Orang jahiliyah tidak bodoh. Mereka ada komandan perangnya. Jadi pembagian tugas itu sudah ada. Darun Nadwah itu sudah ada rapat dewan mereka di situ. Yang bertanggung jawab masalah keamanan Makkah dan seluruhnya Bani Makhzum. Penanggung jawab urusan maintenance Masjidil Haram dan Ka'bah Bani Syaibah. Mereka tukang pegang ini protokolernya lah, bukan maintenance-nya, protokolernya. Siapa yang boleh masuk, siapa tidak boleh masuk Ka'bah. Itu Bani Syaibah. Sampai hari ini kunci itu masih di Bani Syaibah. Itu pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena ada yang dirubah Nabi, ada yang tidak dirubah. Yang tak mesti dirubah, kenapa dirubah? Dari dulu sudah diperintahkan mereka yang pegang. Maka Nabi pesankan, tidak dirubah itu. Kemudian untuk masalah negosiasi, ini bani ini, masalah akomodasi dan konsumsi jemaah haji dan umrah, itu Bani Hashim, Zam-Zam dan sekitarnya. Sudah ada pengaturan, mereka bukan orang-orang bodoh. Kalau antum bilang orang bodoh, tidak. Bang, orang yang makan kambing 6 orang seekor dengan yang makan kambing 6 RT seekor, kira-kira mana yang lebih cerdas? Ini saya tanya dokter yang ahli gizinya. Ada yang ahli gizi di sini? Ada enggak pengaruh sehatnya makanan, gizi makanan terhadap kecerdasan? Ada. Alhamdulillah. Apalagi kalau makan ubi, goreng ubi, tumbuk ubi, pucuk ubi, dan sebagainya. Mereka bukan orang bodoh, mereka orang cerdas.
Buktinya mereka juga berhubungan dengan dunia luar. Perdagangannya sampai ke Romawi. Syam ke Romawi waktu itu. Sampai ke Yaman, kerajaan Sabah. Sampai ke Habasha. Sampai ke Persia. Mereka bisa bernegosiasi dengan orang itu. Cuman orang itu tidak tertarik dengan Jazirah Arab karena kering kerontang waktu itu. Mereka belum ada pengemburan minyak, eksplorasi belum ada. Jadi mereka bukan bodoh, orang-orang cerdas. Maka kalimat jahiliyah dari kalimat jahila yajhalu, jahlan. Jahil artinya lawan daripada alim. Jahil lawan daripada alim. Tidak berilmu. Tidak berilmu. Kalau lawan daripada cerdas, bodoh adalah cerdas. Si fulan cerdas, lawannya bodoh. Otaknya encer, lawannya otaknya beku. Kan ya? Otak encer, otak beku. Cerdas, bongak. Sahih? Tapi jahil bukan. Maka mereka bukan orang bodoh. Maka jahiliyah dulu dan jahiliyah hari ini bukan pencetusnya orang-orang bodoh, tapi orang-orang cerdas yang tidak berilmu. Tahu nggak tonton? Masuknya berhala ke Mekah. Siapa yang buat? Siapa yang pertama? Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Kata Nabi SAW, dia di hari kiamat nanti ususnya terbulai. Dia berkeliling seperti berkelilingnya himar, keledai dalam kesakitan di neraka. Dia yang pertama bawa berhala ke Ka'bah. Siapa beliau? Beliau adalah saudagar sukses Mekah. Kaya raya, dermawan pula. Segala kegiatan keagamaan jadi donatur utama. Kalau sudah donatur utama, di acara tentu duduknya di depan. Kalau ada ide pasti cepat didengarkan. Berarti dia orang bodoh atau orang cerdas? Cerdas. Perdagangannya sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Awak sampai dagang ke Malaysia, dah bagus tuh kan? Bawa smokel, dan hilang sukses kita. Ini perdagangannya resmi. Dia yang pertama bawa, bukan karena bukan karena bodoh, bukan, tapi karena tidak berilmu. Apa yang membuat dia tertarik? Ditanya, dia pergi ke Romawi di Syam, Romawi Timur. Dilihatnya gereja-gereja di situ ada patung-patung. Patung Nabi Isa, patung Bunda Maria. Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Nah, iya. Jadi dia tanya, apa guna berhala ini? Oh, ini adalah Nabi. Ini adalah bundanya Nabi Isa. Untuk apa? Untuk menjadi pengingat. Bagus juga ini jadi pengingat Tuhan. Secara logika masuk. Sah? Secara logika masuk. Dibawalah pulang ke Mekah. Ditawarkan pada pemuka-pemuka yang tidak lebih berilmu daripadanya. Akhirnya yang berlawan adalah logika dengan logika. Kalau logika rata-rata yang seperti ini tambah dukungan syaitan pula membisikkan. Terima aja lah, kan bagus itu. Untuk apa? Untuk kemajuan beragama. Masuklah. Ini dasarnya ilmu atau pemikiran? Pemikiran. Makanya orang berpikir belum tentu berilmu. Tetapi orang berilmu mesti berpikir. Yang kedua, orang berpikir tak perlu menuntut ilmu. Karena orang berpikir itu tidak sekolah pun bisa berpikir. Tapi kalau ilmu, kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus
jari. Maka tidak tanggung-tanggung, Nabi kita sebelum dia diangkat jadi Rasul, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab beliau belum punya ilmu. Kan saya bilang dari awal tadi, dengan saya harus sabar. Dengan saya harus sabar. Makanya dari awal, jangan tanya kalau tidak sabar mendengarkannya. Saya jenisnya skenario-nya apa? Dah, beliau sudah memotong saya. Jadi kalau ada yang salah paham nanti salahkan beliau ya. Ya, saya nak jabarkan supaya terang masalahnya, supaya sampai ke Jadi biar tahu tonton sumber kesesatan itu bukan orang bodoh, tapi orang cerdas. Karena kita selalu mengandalkan jawaban cerdas, cerdas. Maka mohon maaf ya, dengan kecerdasannya Om Rocky Gerung sekarang menjadi panutan banyak ustadz. Jangan-jangan nanti jadi ustadz pula beliau. Sahih? Mohon maaf, bukankah beliau sekarang jadi panutan banyak ustadz? Sahih? Jangan-jangan nanti cara berpikir beliau kita adopsi dalam beragama ini. Beliau bukan alim, beliau orang cerdas, orang berpikir. Dan agama ini bukan hasil pemikiran. Agama ini adalah hasil ilmu yang diturunkan. Jelas? Maka Nabi dikatakan kepada wattabi' ma yuha ilai, ikut yang diwahyukan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina kafaru, jangan ikut keinginan-keinginan orang-orang kafir itu. Bang, saya jawab sekarang, berarti apa ilmu itu? Kalau secara bahasa, ini Buya saya ngajarkan dulunya, ilmu itulah idrakus syai'i ala ma huwa alih. Mengetahui sesuatu itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu ilmu. Kalau masih ada ragu, turun ke zan, dugaan. Nah sekarang kita bicara tentang agama. Agama ini hakikatnya dari mana? Agama kita disebut agama samawi. Agama samawi, produk langit. Bukan agama ardi. Maka di sini kelirunya para orang-orang cerdas kita yang terpengaruh oleh orang-orang cerdas di barat yang mengatakan bahwa Islam ini adalah produk budaya. Kalau produk budaya berarti agamanya agama bumi. Seolah-olah agama ini ciptaan Nabi Muhammad dan orang Mekah. Akhirnya apa? Budaya Arab tak sesuai dengan budaya Indonesia. Oleh sebab itu Islam mesti menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Dulu Abu Jahal menolak, catat baik-baik, Abu Lahab menolak, dan abu-abu lainnya yang abu-abu tu menolak karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Nah tiba-tiba orang pemikir kita yang cerdas-cerdas itu yang belajar ke barat, dia bilang bahwa ini produk budaya Arab. Ini Islam terombang-ambing, di Arab ditolak, di sini ditendang. Sah? Kecuali yang harus menyesuaikan diri dengan kearifan lokal di sini. Islam Nusantara, opolah nama? Islam Pasundan, Islam ini, Islam kebatinan dan sebagainya. Makanya negeri ini Islamnya paling banyak. Islam di Indonesia ini paling banyak. Kira-kira karena kekurangan orang cerdaskah atau kekurangan orang berilmu? Orang cerdas ramai. Kalau nak cari orang cerdas, cari di Muhammadiyah, ramai orang cerdas. Cuman cari yang berilmu agak sulit sedikit.
Yang lebih parahnya adalah mencari orang berilmu yang siap mengamalkan ilmunya dengan setia. Itu yang lebih payah lagi. Berilmu kadang cuma tidak sanggup menghadapi gelombang pemikiran yang begitu. Sebentar, ini bapaknya, abang belum selesai. Nah, ini alarm sudah bunyi begitu. Kita taati alarm. Nah, ini belum selesai, masa dia belum sempat. Marah dia sama saya. Dia belum. Jadi agama ini kalau nak tahu hakikatnya jangan melalui pemikiran. Jangan melalui perasaan. Karena dia adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi disuruh istiqamah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang dia inginkan. Tapi jangan salah paham, berarti tidak bisa, tidak masuk logika agama ini. Saya bilang semuanya masuk logika. Kalau ada yang bilang agama ini tidak masuk logika, tidak bisa dilogikakan, dia perlu belajar lagi. Ya, kalau dia tidak mampu, insya Allah saya siap mengajarkan yang saya tahu. Karena ada yang bilang Allah turun, tidak masuk logika, Anda keliru. Logika kami masuk. Kalau tidak mau tahu, ayo belajar dengan saya. Saya logika. Ada yang bilang kalau dia di atas aras berarti mengambil tempat di mana Allah dulu sebelum ada aras. Justru itu bukti bahwa dia tidak butuh aras karena dia tidak memerlukan tempat. Jangan dijadikan itu sebagai alasan Allah tak mungkin di atas aras. Karena tidak semua sesuatu di sesuatu menempati sesuatu. Mau bukti? Saya bisa buktikan secara logika dan fakta. Kalau ada yang tidak bisa buktikan, berarti perlu belajar lagi. Jelas? Bang, Assalamualaikum. Guru, dah terjawab. Jadi kalau nak tahu hakikat agama yang benar, yang dicari bukan pikiran sepulan, pendapat sepulan, tapi adalah mana dalilnya. Al-Quran dan hadis. Dah? Sebelum selesai sebenarnya, tapi karena sudah di stop sama ketua. Kasih kesempatan yang lain katanya. Kan saya sudah bilang, jangan nanya kalau tidak siap mendengar jawabannya. Saya panjang-panjang jawabannya. Nah, silakan Pak. Tapi dah paham ya? Dah paham membedakan orang cerdas dan orang berilmu sudah kan? Orang berilmu mesti cerdas. Tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Dan dalam beragama, kita perlu orang berilmu, bukan orang cerdas. Walaupun tidak cerdas betul, tapi berilmu, itu lebih utamakan. Karena kecerdasan hanya pikiran-pikiran. Itulah yang membuat kesesatan-kesesatan dalam beragama itu. Allah musta'an. Silakan Pak. Seperti yang kita sampaikan itu, saya pernah mendengar sebuah kalimat, tapi sumbernya belum tahu. Katanya ada 4 faktor di dunia ini. 4 apa Pak? 4 kriteria. Aha. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fattabi'hu. Yang pertama. Yang terakhir, rajulun. Kok langsung yang terakhir aja? Yang kedua? Ya, yang barangkali dengan yang terakhir akan klop. Siap. Rajulun la yadri wa la yadri Annahu la yadri. annahu la yadri. Ujungnya patatku. Patrukhu. Ya, patrukku. Nah. Ini kira-kira pas tidak dengan zaman ini. Berarti ini ilmu terapannya seperti apa ya? Ya, bagaimana menyikapi kalimat itu, dari mana datangnya, kami belum tahu. Sebab kalau layadri wa layadri annahu layadri itu kan susah. Nah, saya ingat perkataan itu pertama sekali saya dengar masih di pondok dulu.
dari guru nahwu. Itu Buya Ismail Syahid. Buya masih bertemu Buya ya? Nah, Buya Ismail Syahid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Saya menganggap dia profesor tuh, Pak. Ya, hah? Hah? Ya udah lama meninggal beliau rahimahullah taala. Beliau muridnya udah tua juga nih. Dia udah tua beliau udah. Jadi tapi beliau luar biasa, masya Allah. Kalau apalagi bicara tentang sejarah, sampai dia bilang waktu itu, pertama meledak bom di Bangkinang itu saya sedang buang air di Sungai Kampar katanya. Sampai dia bilang gitu. Jadi saksi sejarahnya. Pertama masuk Belanda ke Bangkinang. Dia cerita. Kemudian kalau ngajar ilmu-ilmu sulit itu, kan ilmu faraid, ilmu sulit, ilmu mantik, ilmu sulit. Tak pakai buku, tapi seperti yang dalam buku. Hafiz dia. Dan pandai bahasa India bisa, bahasa Cina pun boleh. Karena pernah jadi penyiar juga di luar negeri dulu. Nah, beliau termasuk petualang. Jadi, karena Bapak bertanya, saya cari lagi rupanya. Ternyata asalnya dari ahli nahwu juga. Dari Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi. Iya, penemu ilmu arud. Ilmu timbangan syair. Jika orang nak buat syair pakai timbangannya dengan ilmu arud tadi. Dan dia juga ahli bahasa, ahli nahwu dan seterusnya. Beliau mengatakan, Bapak sudah hafal namanya? Sah? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fattabi'hu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada falyata'allam. Yang ketiga, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang keempat ya. Kemudian rajulun la yadri. Nah. Artinya ada orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Nah, ini bagus. Yang buruk tadi orang yang tidak tahu pula dia tidak tahu. Ada orang yang tahu tapi dia nggak tahu dia tahu. Dia nggak tahu dia tahu. Yang ketiga, ya. Dan ini benar. Dan itu banyak di zaman kita, sangat banyak. Bapak kalau mau lengkapnya simak video ceramah saya tentang andainya mereka tidak angkat bicara. Tapi amat salah tulis apa nih? Kasih tahu kan sama Pak di judulnya nanti. Ya, ditulis ketika semua orang angkat bicara. Padahal seharusnya dalam beragama ini, bukan beragama saja, orang tua kita bilang bahwa diam itu emas. Diam itu emas. Dan dalam hadis sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil dan juga seorang ulama, beliau mengatakan, saya diam dan itu salah lebih baik daripada saya angkat bicara dan saya salah. Harusnya saya bicara tapi saya tidak ikut bicara dan itu salah. Itu lebih bagus daripada saya bicara dan salah bicara. Apa sebab? Sebab seperti kata para pepatah orang tua kita, biar pecah di perut, jangan sampai pecah di mulut. Pecah di perut paling mules-mules, minum enterostol, insya Allah stop. Tapi kalau sudah dimuntahkan, banyak yang kena baunya lagi, kemudian kena pula tikar nih, dicuci lagi, kena baju orang, banyak kerjaan buatnya. Biasanya kalau sudah keluar itu sudah parah itu. Kalau masih bisa ditahan berarti masih bagus. Maka biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Jadi bicara kita kalau tidak terukur dan tidak teratur, lebih baik serahkan pada ahlinya. Apalagi dalam beragama ini kan banyak orang bicara jadi blunder jadinya. Blunder. Orang-orang cerdas masalahnya. Orang-orang terkenal bicara sesuatu tanpa ilmu atau kadang-kadang tidak mengikuti ilmu. Akhirnya blunder masalah. Ketika diingatkan
Tidak mau boleh, kadang diingatkan. Akhirnya semakin masalah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa yang Bapak tanyakan itu benar adanya. Jangan sekarang, dulu pun ada, apalagi di zaman sekarang. Dulu masih, kan Khalil bin Ahmad ini kan di abad kedua nih. Masih banyak ulama waktu itu. Dia sudah katakan itu, apalagi di zaman kita yang lebih banyak penceramah daripada ulama. Wallahu musta'an. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan silap mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali insyaallah di tahun depan. Ya, minta izin setahun dulu. 2025. Nah, kita sekarang 2024. Baik, terima kasih dan maaf sekali lagi. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.